Lomba Krenotek sudah menjadi agenda tahunan yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Blitar. Di tahun 2018 ini merupakan pelaksanaan Krenotek yang ketiga kalinya, di mana sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini ada kategori inovasi teknologi bidang agribisnis yang dilombakan. Dari sisi peserta ya, selalu ada peningkatan, tentunya sudah disaring dari awal syarat-syaratnya untuk lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan ada satu tambahan di tahun ini adalah dari bidang lingkungan, karena lingkungan hidup ini merupakan satu isu yang sangat mendasar sekarang ini, sangat strategis, sehingga dari inovasi-inovasi yang dihasilkan nanti mudah-mudahan ada yang dari lingkungan hidup yang bisa menyelesaikan permasalahan lingkungan, khususnya di Kabupaten Blitar, ataupun bisa diadopsi untuk daerah-daerah lain. Usai dibuka secara resmi oleh Kepala Bapeda Kabupaten Blitar, selanjutnya para peserta mempresentasikan bagaimana serta apa fungsi dari kreativitas dan inovasi serta teknologi yang mereka buat. Dari pengemasannya itu dikemas dengan dipres, lalu disimpannya dengan teknik frozen food. Jadi lebih praktis, lebih tahan lama, pemasarannya pun bisa lebih meluas. Plastik yang digunakannya pun juga aman untuk makanan. Selanjutnya untuk proses produksi. Ya, untuk proses produksi yang pertama adalah proses pembuatan tepung sluwek. Untuk langkah pertama adalah memotong ubi sluwek menjadi ukuran yang lebih kecil. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam proses pengupasan. Setelah melalui proses pengupasan, kemudian ubi sluwek dicuci dan direndam menggunakan air garam selama 1 jam. Proses perendaman ini berguna untuk menghilangkan kandungan kalsium oksalat yang dapat menyebabkan rasa gatal. Usai presentasi, para peserta mendapatkan pertanyaan, kritik maupun saran sekaligus penilaian dari Dewan Juri. Jurinya pun sendiri berasal dari berbagai dinas terkait, akademisi, dan praktisi. Mengapa kami hanya mengambil bagian dalamnya? Karena kan kulit pisang itu bagian luarnya itu paling terkontaminasi dengan kuman. Banyak burung-burung yang hidup di pohon pisang dan biasanya di tandannya itu tempat tinggalnya burung. Nah, kami ini hanya menggunakan bagian dalamnya saja. Yang kedua, sesudah mengerik bagian dalamnya, kita merendam dengan air kapur. Bubur ini tidak mengandung bahan kimia. Yang ketiga, terjangkau. Proses pembuatan mudah dan hanya membutuhkan biaya yang sedikit sehingga mudah dijangkau dan mudah untuk dilakukan, diproduksi oleh masyarakat, dan siapapun yang membelinya bisa dengan harga yang murah. Ini dokumentasi, ada uji kandungan di laboratorium SMA 1 Ponggok. Sekupibur itu mengandung protein. Dari bukti ini dikasih larutan biuret. Sekupibur berwarna ungu kebiru-biruan. Yang kemudian dikasih larutan glucol itu berwarna kecoklat-coklatan kehitaman. Tadi untuk masalah secara ekonomis tadi sudah dijelaskan oleh Dewan Juri yang lain. Minta tolong untuk perhitungan biaya produksi. Tadi kan banyak sekali alat yang dibutuhkan, bahan baku. Nah, itu diperhitungkan secara matang untuk mendapatkan harga pokok yang agar mendapatkan profit juga. Nah, saya juga kaget tadi ternyata harganya masih 500. Padahal di pasar aja untuk yang sempol bahan baku tanpa kulit pisang itu sudah 1.000. Ya. Kemudian langsung ke pertanyaan saya. Ini tadi sudah dijelaskan pengolahan kulit pisangnya. Suplainya dari mana sementara ini?
kulit pisang ini kebetulan di rumah itu ibu pohon pisangnya matang dan buah pisangnya digoreng sama ibu, kulit pisangnya saya pakai. Itu uji coba ya, masih uji coba ya. Iya, kalau nanti banyak pesanan, misalkan dari presentasi sini Bu Dewan pesan berapa ribu tusuk, suplainya dari mana? Kami berusaha bekerja sama untuk industri pembuatan keripik pisang. Banyak di sekitar rumah kami itu banyak produksi keripik pisang, kemudian ada gorengan pisang goreng, dan itu limbah kulit pisangnya masih mereka buat, dan kita kan bisa bekerja sama dengan mereka yang dapat buahnya, kami kulit pisangnya. Kalau ketua luar biasa, jadi anak-anak banyak dari tingkat pelajar ada 19 peserta, baik individu maupun kelompok, demikian juga dari tingkat umum ada 22. Dan banyak hal-hal yang baru yang sebelumnya kita tidak menduga bahwa anak-anak sekreatif dan seinovatif ini. Ya, ada banyak beberapa hal, misalkan ada dari anak-anak yang berkreasi karena mencari solusi di sekolahnya, misalkan ada palang pintu otomatis, ada juga ditemukan anak-anak yang membuat alat untuk mendeteksi pencurian bayi, dan masih banyak lagi. Tujuan lomba Krenotek ini adalah menemukan dan menggali kreativitas, inovasi, dan teknologi terbaik untuk mendorong terbentuknya budaya kreatif dan inovatif. Es krim sekarang ini sangat disukai oleh masyarakat, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, karena rasanya yang manis, lembut, dan meningkatkan mood bagi yang mengkonsumsinya. Es krim dibuat melalui kombinasi proses pembekuan dan campuran berbagai bahan, terutama susu sebagai bahan dasar pembuatan es krim yang mengandung protein hewani, sehingga masyarakat yang alergi atau tidak suka terhadap susu sapi namun sangat menyukai es krim menjadi sangat sulit untuk mengkonsumsi es krim. Solusi untuk masyarakat yang alergi terhadap susu sapi, es krim dapat dibuat dari susu kedelai yang mengandung protein nabati. Namun kebutuhan kedelai nasional saat ini masih tergantung pada kedelai impor. Oleh karena itu kami tertarik untuk membuat inovasi susu dengan berbahan dasar kora bedok yang mengandung protein nabati yang diolah menjadi es krim yang sehat dan setara dengan es krim lainnya. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendorong innovation driven, yaitu ekonomi yang dibangun atas dasar iptek yang bernilai tambah tinggi, agar terbentuk budaya kreatif dan inovatif di bidang iptek. Anda melihat ini dari mana? Membuat inovasi ini, apakah baca dari internet atau bagaimana? Saya kira kalau itu Anda dari internet, ini berarti modifikasi ya. Jadi, kalau saya nggak boleh ngomong menjiplak ya, tapi memodifikasi. Jadi seperti saya juga penggemar es krim, jadi rasanya juga masih kasar ya, kurang enak. Tapi termasuk saya sempat pesen juga, tetangga saya membuat es krim, bisa nggak tanpa gula? Peserta lomba Krenotek tahun ini alhamdulillah cukup stabil, artinya dari peserta sekitar 41 peserta yang ikut, baik itu pelajar dan masyarakat umum. Dan alhamdulillah kalau menurut penelitian kami yang sudah tahun ketiga sebagai Dewan Juri ini kelihatannya kualitas lebih meningkat dibanding tahun yang lalu. Cuma di satu sisi mungkin aplikasinya yang nanti akan kita tinjau di lapangan benar-benar aplikatif apa tidak, termasuk dari peranan dari para masyarakat sudah cukup antusias untuk penerapan teknologinya. Bahkan ada yang beberapa kali ikut dan mereka menunjukkan inovasi yang lain daripada yang dahulu. Dan selanjutnya dari hasil ini, dari hasil Dewan Juri nanti, besok Jumat dan Sabtu rencana kami akan berkunjung ke lapangan, melihat realisasinya kira-kira bagaimana. Artinya kalau bisa berlanjut bisa kita naikkan ke juara-juara. Dan otomatis juga kita naikkan menjadi ke juara tingkat provinsi di lomba Inotek tingkat provinsi. Alhamdulillah seperti kemarin
tahun kemarin kita ada beberapa yang menjadi juara di tingkat provinsi. Alhamdulillah berarti Kabupaten Blitar sangat inovatif, sangat kreatif, dan antusias masyarakat sangat bagus. Selama 4 hari berturut-turut lomba Krenotek dilaksanakan, para peserta nampak begitu semangat mempresentasikan hasil kreativitasnya di hadapan para juri. Bahkan sebelum lomba diselenggarakan, mereka telah banyak melakukan persiapan yang matang. Tentu saja agar dapat menampilkan yang terbaik sehingga nantinya dapat meraih kemenangan. Ya, kita lebih kecil, memang lebih kecil dari itu, tapi itu estimasinya, Pak. Terus ini alat kontrolnya, ini pakai rangkaian apa, Mas? Kontrolnya. Kalau yang pemberi makan itu pakai arus DC, yang ini pakai AC, Pak. Kontrolnya. Rangkaiannya pakai IC apa? Oh, itu rancangan sendiri, Pak. Iya, ini rancangan sendiri. Kami tidak membeli dari toko manapun, kita hanya membeli panel surya, kemudian ada solar charge controllernya itu. Untuk rangkaian pada PCB itu membuat sendiri. Semuanya. Sekarang gimana? Nyetakannya ya. Ya, penghangat akuarium itu kan saya juga punya yang sama itu. Dari segi safe-nya ya, keamanannya itu gimana? Waktu dicoba kan masuk ke air semua. Ini aman, Pak, karena dilengkapi oleh kaca di sini. Jadi kalau suhunya di atas 30 derajat nanti akan mati secara otomatis. Jika di bawah 28 nanti akan menyala secara otomatis. Jadi alat ini tidak menyala terus-menerus. Menyala pada suhu tertentu. Berarti tergantung dari suhu ya? Iya, tergantung dari suhu dan waktu makannya tersebut. Itu sistemnya charge nggak? Misalkan kalau mendung, suhunya nggak sampai 20 derajat di bawah, itu bagaimana alatnya? Kita menggunakan aki, Bu, ya. Jadi misalkan mendung, itu yang digunakan yaitu daya terdapat pada aki. Jadi saya sangat takjub sekali untuk pelajar-pelajar di Kabupaten Blitar, sangat kreatif sekali. Jadi memanfaatkan sesuatu yang tidak pernah kita duga menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Contohnya kemarin tanaman ketumpang air, di mana kita selalu menganggap itu adalah gulma atau tidak pernah bernilai ekonomis. Dan di ajang inilah kita menemukan inovator muda masih duduk di bangku SMA, di bangku sekolah, tetapi mereka sudah menciptakan inovasi berupa media pengobatan untuk kesehatan kulit berupa salep ketumpang air.